kamu ada yang nempel itu di punggung kamu. Pasien dari mana kamu itu biasanya? Itu gini. Ini ada muncul bahasanya ada juring cai. Itu bahasa Sunda bener asli gitu dia bilang. Hah? Terus di mana? Dari mana kamu? Kok bisa gini? Ini ada 3 loh. Wah, 3. Muda, setengah baya, tua. Kamu ada yang nempel itu di punggung kamu. pasien dari mana kamu itu biasanya? Itu gini. Ini ada muncul bahasanya ada juring cai. Itu bahasa Sunda bener asli gitu dia bilang. Terus di mana? Dari mana kamu? Kok bisa gini? Ini ada 3 loh. Wah, 3. Muda, setengah baya, tua. sama sekira serentetan ikutnya satu dari mulai nenek, kakek, nenek, anak, icu orangnya. Kayak gitulah pokoknya. Masya Allah, saya kok bisa gini? Ya udahlah nggak apa-apa. Ini kita usahain tapi harus persiapan dulu. Ya udahlah, kamu persiapan dulu deh. Ambil dulu. Ini tahu nggak lidi, sapu lidi? Tapi dari pohon kawung. Kalau gede. Yang gede yang banyak, yang gede. Udah nyari saya dapat, udah gitu deh. Satu itu. Baru satu itu dulu ya udahlah nggak apa-apa, ayo cina nanti kita diobatin katanya gitu. Ya udah kita coba, kita saat itu langsung berjalan. Cuman yang satu itu yang aneh itu kan saya kira si sapu lidi buat apa gitu ya. Nggak tahu, suruh buka baju lah. Enggak, sapu lidinya cuma satu doang atau satu sudah di semua sikat sikatan kan otomatis dari atasnya gue bisa ke ujungnya kan kecil. Kayak gitu. Buka baju di punggung. Masya Allah, sudah buka baju kirain mau diapain, itu ujungnya gini ke punggung. Kurang sih nama dicocok. Dicocok. Masya Allah, saya udah menjeritnya berguling-guling. Masya Allah, coba itu ya ampun, tobat pangeran. Tapi anehnya itu kan berjalan luar biasa lama lumayan juga. Setelah itu istirahat dulu deh. Bekas nggak ada kan, cuma rasa sakit aja ya tadi. Sakit aja. Coba ini sampai saya kasih tahu nih, beliau juga dicontohin cara nusuknya itu bagaimana ke orang ya, ke orang lain. Sakit ya? Nggak biasa. Kenapa kamu? Ya itu tadi. Istirahat dulu, mulai lah. Coba itu lama banget kan. Kamu sampai guling-guling kan, guling-guling. Ada perlawanan gitu ya? Kayaknya seperti itu. Tapi dia setelah itu pokok selesai gitu. Udah selesai. Satu hari tadi. Udah selesai. Kirain saya selesai. Udah. Besok kesini lagi baru satu. Belum selesai. PR kayaknya. Kalau disekali masih ada PR. Gimana? Itu sehari sakitnya minta ampun. Suruh datang lagi besoknya. Katanya belum selesai. Satu Wow. ini yang 2 lagi. Karena yang Parubaya sama yang apa? Yang tuanya, atau neneknya mungkin ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Biasanya kan buat temen tuh besoknya, karena pengen tahu sakitnya itu kan. Benar buat temen. Minimal ada yang megangin gitu kan. Kayak gitu teman. Udah ada temen, bawa teman saya sama kayak gitu. Masih proses yang sama kayak tadi. Sama. Cuman ya itu tadi ya. Itu lebih lama lagi. Dari pagi saya datang kan itu prosesnya panjang juga, Pak. Itu sampai sore kan yang pertama sampai sore udah selesai. Yang kedua juga sama gitu. Saya datangnya lebih awal. Pagi itu. Mungkin lebih cepat tadinya banyak. Cepat karena kan takutnya karena kan saya proses ke sana datangnya siang juga gitu kan. Ya. Ini sampai sore itu saya pilih saya 2 lagi, ini harus dari pagi siapa tahu sampai sore kan prediksinya gitu. Prediksi kayak gitu, saya datang pagi-pagi lah, persiapan lagi sama berdoa lagi. Semua ada perlawanan lagi tuh. Ayo buka lagi baju. Buka. Kebayang sakitnya kemarin. Astagfirullahaladzim, mau dipegangin sama istrinya. Teman-teman saya pegangin. Wah, minta sampai tetangga pun pada lihat. Naon cerita. Tuh tahu sendiri suara saya gimana gitu. Ampun, udah minta perasaan mau gimana gitu, bingung juga. Saya udah ya Allah, pokoknya mah saya sudah luar biasa saat itu. Nyerah tadinya pengen nyerah, tapi dah sesakit apapun tetap harus pengen obat, pengen sembuh karena luar biasa sakit. Ampun, tobat, ampun. Dipegangin, pokoknya dipegangin, mereka juga teman-teman saya merasa
kasihan juga lihat saya karena muka saya Iyalah, nggak biasa, nggak normal. terus itu nggak selesai, tidak ada istirahat, terus itu mau dihantam. Ya Allah, terus ampun, mungkin sulit. Yang ini lebih Udah bohong udahnya, udah bu. Ya udah, kasihan yang ngobatin juga udah berkeringat luar biasa karena mungkin energi ambil berdoa. Pasti aja yang hal gituan pasti nguras banget energi itu. Sampai sore kirain selesai, baru satu lagi. Belum, masih ada sih yang neneknya kayaknya ya. Allah. Yang terakhir ya. Ini yang neneknya mana? Aduh, Astaga, besok kamu kesini lagi ya. Siapin tenaga. satu hari beberapa seperempat hari, yang kedua puas, yang ketiga kebayang makin lama lagi. Masya Allah. Ini yang ya udahlah, yang ketiga saya mau lagi tuh. Karena yakin makin Begini, awal lagi. Karena ini proses lebih panjang lagi, karena lebih kuat kayaknya. Pasti kan seperti itu. pasti ini seniornya gitu kan. Pasti senior. Ya kita datang lagi pagi lagi, pagi lagi datang saya buat makan yang lebih Banyak itu kan. karena kan energi yang lebih kuat. Sama, maju lagi. Tapi ini proses yang ketiga berbeda lagi. Kenapa? Ada pemukulan juga di kaki. Oh, nambah. Aduh. Itu kondisi sakitnya waktu punggung sama kaki beda nggak? Atau sama sakitnya? Sama, ya ampun. Kalau dipikirin kalau itu dipukul kayak Ibarat apa? tahu nggak kalau tangan kita kejepit pantok? No, ampun. Aduh, yang berulang terus jebret. Ya ampun, gepeng. Kayak gitu kan. Masya Allah. Sejauh. Tapi ya terus berjalan, kaki terus pegangin kaki gini, cepret. Allahu Akbar. Itu mah kaki luar biasa sakit. Punggung mah sudah itu mah sudah bagaimana, setengah sadar setengah enggak juga mungkin Kak, karena sakit ini. Tapi sempat pingsan nggak? Kalau pingsan Kak, saya dari dulu nggak pernah pingsan Kak, karena sulit. Asli. Kenapa rasanya? Nggak tahu. Itu sungguh dari dulu ada pernah bilang nggak. Sesakit apapun. Kita kan nggak pernah pingsan. Nggak ngerti itu mah urusan Allah punya itu lah. Nggak tahu lah. Aneh. Yang itu juga bilang kamu kuat, nggak sampai tetap. Ada keyakinan berarti sih. Pak Kiai juga. Wah, ini makanya dia berani terus itu kan. Itu nggak ada berhentinya kan. Terusan dari pagi. Berhenti duhur kan. Ada sholat ya, berarti terus lanjut lagi sampai sore. Pokoknya seperti itu terus hantam sampai kayak ya luar biasa lah kita dijalani, kita sampai karena pingin sembuh. Gimana juga udah. Alhamdulillah kita proses sampai sore juga, kurang lebih jam 4, setengah 5. Oh, jam 4. Selesai. Keluar. Tapi itu kan biasa kalau ini mungkin di film-film atau apa gitu kan. Ada nggak semacam ada komunikasi itu waktu di proses itu kan biasanya ada keluar, ada semacam ada suara. Ada semacam komunikasi obrolan. Kalau saya pribadi enggak, karena saya sadar cuman merasa sakit. Oh, cuma sakit aja. Karena kalau saya pingsan atau masuk ke kan pasti saya nggak sadar. Oh, jadi emang karena sadar jadi tahu kondisinya emang nggak ada percakapan seperti itu. Cuman sakitnya minta ampun. Ya udah kayak kejepit panto yang berulang-ulang kan. Gimana rasanya? Ampun kan? Ampun. Kayak gitu. Saya berguling-guling kan. Wah, udah meronta-ronta ini tangan di tengah. Udah gimana? Kasihan juga teman-teman saya. Tapi ya dengan izin Allah, saya dengan seperti itu kasihan juga, dan juga si pakainya juga sampai gitu kan. Sampai kelihatan matanya juga merah. Allah sebenarnya namanya kayaknya keras. Tapi ya alhamdulillah setelah itu selesai kita sembuh dengan seketika badan hangat. Nggak ada yang air tadi. Nggak ada. Tapi semua proses seperti itu, makanya berhati-hati kan. Saya pas waktu itu saya dibilangin sama beliau, kalau kamu pengen keluar, kalau main kayak ke alam kayak gitu, tolong deh kasih cakra kayak apa. Cakra. Kayak gitu, ke kaki lah atau kaki. Kayak gitu kalau tempatnya kayak gitu, saya dikasih cakra dulu deh. Kamu ya posisinya kayak seperti itu. Kasihan juga, kamu berproses juga panjang, kamu juga berproses juga seperti itu. Dan orang tua pun akhirnya tahu kondisi seperti itu, makanya sampai 3 harinya pun itu terus sehari malam tidur basah semua kasur, selimut basah. Kan
mungkin aneh-aneh. Aneh, itu normal. Ya. Ini kan kalau kena air kan tahu lama ini kan apa keriput peot kayak gentel. Itu terasa gentel dingin kayak gitu Pak. Pokoknya saat itu yang luar biasa yang kerasa sama saya sendiri, tapi ya sampai saat ini alhamdulillah nggak terjadi lagi. Alhamdulillah. Amit deh, tapi ya itu tadi sarannya dikasih tahu dengan doanya ini kayak gitu. Oh gimana ya, alhamdulillah. Semoga, tapi makanya kalau saya kemana-mana pasti yang di akhir datang ke sana pasti tawasul atau apa berdoa dulu lah kayak gitu. Kalau ke tempat alam gitu. Ya alhamdulillah saat ini. Tapi kalau muncul seperti di alam ya pasti ada. Ada yang gue pasti ada itu. Sering gitu kayak di gunung kan saya tahu sendiri camping. Gak percaya kan kalau saya di camping di tempat gunung itu tersebut ada kodok yang segede piring makan kita. Dibanding warnanya emas. Apalagi ada bulu matanya. Benar. Kayak sehari ini gitu. Cuman kalau di HP saya nggak, di coffee di teman saya ada. Oh di foto. Ada di foto asli. Wah kayaknya jadi bahasan selanjutnya nih. Bisa nih. Tapi ada yang saya pengen tanya ini kan. Kan biasanya kalau orang kena kemasukan apalah namanya itu kan biasanya keganggu kayak yang gituan gitu kan. Dia itu biasanya kan dia kata orang Sunda mah motah, ganggu. Tapi kan tadi kan percakapan di awal kan cuma sekedar ngobrol kan. Cuma sekedar ngobrol berdua di batu dengan kondisi ya seperti ada dibayangkan kan, dengan kondisi sepi, ribut, enak gitu kan. Itu kan tidak seperti mengganggu gitu kan. Tapi kok mereka jadi terasa terganggu gitu. Bukan terganggu, suka. Oh, kebalikannya. Suka jadi dia yang ikut. Itu kejadian kan saya pas waktu itu kan saya awal biasa-biasa selama 3 hari nggak merasa berat, tapi pas waktu itu saya ini berat banget kan. Pas waktu saya diobatin berat badan banget. Jadi kayak ada di sini nih. Gendong gitu ya gitu, berat banget. Kayak gitu. Pokoknya hal luar biasa lah. Jangan sampai turun. Jangan teman-teman kalau mungkin hal sifatnya buat semua orang yang mungkin ya, ini cuma pesan aja mungkin ya. Pesan aja. Jadi meskipun kita tidak bertingkah atau bersikap yang macam-macam di gunung, tapi kalau mereka sudah kayak tadi kalau bilang suka ya susah gitu kan. Jadi mungkin kita ya berdoa aja mungkin ya. Jadi doa aja yang bisa membantu kita mungkin ya. Ya mungkin tadi awalnya mungkin apa ya ada hal yang aneh mungkin di diri saya sendiri atau apa. Jadi hal itu tuh bisa terjadi, makanya sama-sama kalau kemana-mana pasti seperti itu. Banyak kan kalau kejadian-kejadian yang seperti itu, lihat apa seperti itu. Tapi ya alhamdulillah itu kan untuk saat ini nggak terjadi apa-apa lagi. Jadi sebenarnya ini kayaknya bukan misteri yang sangat menyeramkan, bukan cerita menyeramkan, tapi ini pengalaman yang luar biasa dan mungkin bisa menjadi hikmah ya bagi semua orang. Emang kita meskipun kita safety, kita sopan, tetap ada hal aja seperti itu ya. Ada. Jadi mungkin karena faktor di bawaan kita atau mungkin karena mungkin ya suwe cukup sudah punya, cukup rasanya nama suwe orangnya bapak temanya. Nah makanya kita tetaplah jadi kayaknya doa lah yang kuat lah, bukan sifat kita harus gimana, tetap doa kembali karena kita sendiri kan apa namanya yang saya ketahui tapi nggak tahu, karena kan kita kalau cek bahasa Sunda giling gisik lah, berdampingan. Benar. Meskipun kita kondisi seperti mungkin ada sekitar kita itu kan, nah kayak gitulah berdampingan, tapi kan salah satunya kita kan berbeda dengan frekuensi. Nah itu kayak gitu. Tapi ada yang lebih paham lah itu. Ada yang paham kayak gitu. Oke, itu mungkin om lah. Itu mungkin buat saya cerita emang kalau bilang serem sih nggak terlalu, tapi itu jadi semacam pengalaman penting ya. Jadi semacam ilmu yang bermanfaat bagi mungkin penonton juga ya. Karena meskipun kita hati-hati, tetaplah ada hal seperti itu. Mungkin ya kita tetap awalnya itu doa. Oke, Mas Pepi, mungkin kita nanti di lain waktu bahas lagi yang lainnya. Mungkin kita bisa undang orang. Iya, boleh. Kita bisa membahas yang lain. Karena ini berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, mungkin sharing gitu kan. Yang namanya juga ngobrol santai. Oke. Mungkin Pak Pepi tutup saja dulu, silakan. Boleh. Sama Pak Pepi saja. Gini, kalau yang terakhir apa namanya ke teman-teman yang suka main ya ke tempat-tempat yang baru atau apa, hati-hati yang berdoa, salah satunya seperti. Yang kedua apa ya harus sopan lah dengan berkata, betul. Terus yang ketiga tidak boleh merasa bahwa kita itu di sana hidup kita kayak kita yang paling benar gitu. Kayak gitulah. Intinya seperti berdoa. Kalau cek Sunda nama kerahiyatna, hati-hati dengan tutur bahasa supaya kita selamat dan saling menghargai. Itu menjadi satu. Pokoknya terima kasih lah teman-teman yang sudah menyaksikan kisah
kisah perjalanan hidup saya. Betul. Walaupun sudah lama gitu. Kalau perhitungan 2013 ke 2024 itu 11 tahun. enggak, 3. Bapak matematikana sabaraha barak kelas 2 ya Pak. Bapak ngisingkeun we Bapak. 3 Pak. 24 kurang dan 13 jadi turu asa jauh pisan Pak. Jauhnya. Tapi kan 90 tambah 6 kan jadi berapa? Alah 13. Tangis lah. Ngebahas harinya mangis kenapa gitu. kenapa. Tutup Pak Pepe mangga Terima kasih pokoknya ke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan and subscribe. tentu saja. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya berjalan dengan baik apa yang kita minta. Terima kasih. Siap. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.